Malam itu, Jafar merasa rindu terhadap anak dan istrinya yang ada di rumah mertuanya. Dari sela matanya menetes air mata mengingat keluarganya, tapi sekilas dia juga sangat merasa sakit hati dengan perlakuan mertua yang selalu menghinanya. Jafar adalah sosok suami yang tidak pernah bisa membahagiakan keluarganya. Itu pendapat mertuanya yang sangat keji. Putri namanya. Padahal Jafar selalu berusaha semampunya menafkahi anak dan istrinya. Apapun itu Jafar melakukan supaya keluarganya bisa makan. Sebenarnya istri Jafar, Dinda, tidak rela kalau suaminya diusir oleh ibunya. Istrinya merasa iba dan kasihan yang terhadap suaminya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan sifat dan keangkuhan ibunya. Dinda dan Jafar dikaruniai anak yang bernama Victor, yang saat itu baru berusia 2 tahun. Tidak ada yang bisa dilakukan Dinda selain menangis di dalam kamar sambil memeluk anaknya sembari meratapi kesedihan. Di tempat lain, Jafar pun beranjak masuk ke dalam rumah orang tuanya. Dia merebahkan tubuhnya di ruang tamu, tapi matanya tetap susah kali terpejam karena teringat anak dan istrinya. Entah bagaimana nasib mereka, 5 hari ditinggalkan pergi. Dia menghela nafas panjang saat melangkahkan kaki ke rumah mertuanya. Ini bukan pertama kalinya ia datang ke sini dengan perasaan was-was. Saat bertemu, selalu ada sindiran atau cibiran yang meluncur dari bibir perempuan itu. Hari ini pun tidak berbeda. "Ngapain kamu kesini lagi?" Suara nyaring Putri menyambutnya. Begitu ia masuk ke ruang tamu, Jafar mencoba tersenyum meski hatinya sudah penuh luka. "Saya cuma mau ketemu istri dan anak saya, Bu." Dinda keluar dari kamar, wajahnya tegang. Ia melirik ibunya sebentar sebelum menatap suaminya. "Aku cuma mau ngajak kamu pulang," ujar Jafar pelan. Putri tertawa sinis. "Pulang kemana?" "Ke rumah kontrakan sempit itu. Dinda dan Victor lebih baik di sini. Kamu tak punya apa-apa. Kasihan anak saya kalau hidup sengsara sama kamu." Dia mengepalkan tangan, mencoba menahan diri. "Saya gak mungkin biarkan anak dan istri saya hidup terpisah, Bu. Saya bisa saja nafkahin mereka." "Halah, terserah kamu ngomong apa. Tapi anak saya gak akan balik ke gubur reot kamu." Putri menuding, wajahnya kasar. Dinda hanya terdiam. Ia tak berani membantah ibunya. Jafar merasa sesak. Ia menatap Dinda, berharap ada sedikit keberanian dari istrinya untuk membela pernikahan ini. Tetapi perempuan itu malah menunduk, menghindari tatapan suaminya. "Sekarang kamu pergi," seru Putri. Dia tetap berdiri di tempatnya, "atau saya panggil tetangga buat usir kamu." Dinda yang masih terdiam tak berusaha mencegah ibunya. Jafar akhirnya mengangguk pasrah. Ia sadar, sekeras apapun ia berusaha, Dinda tidak akan memilihnya. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah itu meninggalkan istri dan anaknya. Malam itu, dia duduk di teras rumah orang tuanya. Rokok di tangannya sudah hampir habis, tapi kepalanya masih dipenuhi kebingungan dan sakit hati. "Kalau kamu terus murung begini, kamu gak akan dapat jalan keluar, Nak." Jafar menoleh. Ibunya Sri berdiri di dampingnya dengan wajah penuh kasih sayang. "Aku udah berusaha, Bu, tapi kayaknya emang gak cukup." Suara Jafar parah. Bu Sri duduk di sebelahnya, mengelus punggung putranya yang lembut. "Jangan bicara begitu. Kamu anak laki-laki yang baik, suami dan ayah yang bertanggung jawab." Putri mungkin belum sadar kalau Dinda butuh kamu. Dia tersenyum miris. "Kayaknya dia gak butuh aku, Bu. Dia lebih diam waktu ibunya ngusir aku, Bu." Bu Sri menghela nafas. "Beri dia waktu.
Mungkin nanti dia sadar, tapi malam itu harapan Jafar kembali hancur saat ia mendapat kabar bahwa Victor anaknya sakit. Putri tidak punya uang untuk bawa ke dokter. Ini dari teman Fajar yang memberitahukan itu. Terdengar lirih Putri. Lihat gak mau ngeluarin uang sepersen pun. Jafar meremas lututnya. Dadanya berdenyut nyeri, membayangkan putranya terbaring sakit tanpa ada yang bisa menolongnya. Aku harus ke sana lagi, Bu, ujarnya pada ibunya. Bu Sri menggenggamkan tangannya putranya. Hati-hati nak, semoga kamu bisa membawa istrimu dan anakmu pulang ya. Keesokan paginya, Jafar bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ingin segera menemui Dinda dan Victor, ingin memastikan anaknya mendapatkan perawatan yang layak. Sebelum berangkat, ia berpamitan pada ibunya. Jangan panik, tetap tenang, bicaralah baik-baik, pesan Bu Sri. Jafar mengangguk. Ia mengambil jaketnya lalu keluar rumah dengan hati penuh harapan. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju rumah mertuanya, sebuah truk besar kehilangan kendali. Kejadiannya begitu cepat. Tubuh Jafar terpental ke aspal. Darah mengalir di sekitarnya. Ia bahkan tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Dunia seolah ikut berhenti saat nyawanya melayang di tempat kejadian. Berita kematian Jafar menyebar dengan cepat di kampung itu. Pagi yang seharusnya menjadi awal harapan bagi Jafar berubah menjadi akhir hidupnya. Tubuhnya yang penuh luka dibawa ke rumah orang tuanya dan jeritan pilu Bu Sri menggema di dalam rumah sederhana itu. Nak, bangun nak, ini ibu. Kamu gak boleh pergi begini. Suara Ibu Sri pecah, air matanya tak terbendung lagi. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tapi suaranya seperti hilang bersama kepergian putra satu-satunya. Di tempat lain, Dinda menerima kabar itu dengan tubuh gemetar, matanya melalak tak percaya. Ya Allah Mas Jafar suamiku. Dinda menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Ia merasa dadanya begitu sesak, seolah dunia tiba-tiba runtuh. Namun di sampingnya, Bu Sri melihat hanya mendengus kecil. Ia menatap putrinya yang menangis dengan tatapan dingin. Udah ibu bilang kan, laki-laki itu cuma bikin hidup kamu susah. Sekarang dia mati, habis sudah, katanya tanpa sedikit pun kerasa kehilangan. Dinda terkejut menoleh ke arah ibunya. Bu, Jafar itu suamiku, ayah dari anakku. Iya ya, dan dia juga biang kesialan di keluarga ini, sahut Putri dengan ketus. Mati kok di jalan gitu, malah bikin malu keluarga. Dinda semakin menangis, tapi ia tak bisa melawan ibunya yang terlalu dominan dan terlalu menakutkan. Saat hari pemakaman, keluarga dan tetangga berkumpul di rumah orang tua Jafar. Namun, yang membuat semua orang terkejut dan kecewa, Dinda saat itu tidak datang. Istrinya di mana ya? Besok seorang tetangga, katanya nggak diizinin sama ibunya, jawab yang lain dengan lirih. Bu Sri yang mendengar itu hanya menggigit bibirnya, mengelus dada. Hatinya semakin sakit melihat anaknya dikuburkan tanpa kehadiran anak dan istrinya. Saat jenazah Jafar diturunkan ke liang lahat, langit mendadak mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Seorang kakek tua yang dikenal sebagai dukun kampung berbisik pelan. Jafar ini matinya nggak tenang, bakal ada yang terjadi. Malam ke-7 setelah kematian Jafar, tiba seperti adat yang biasa dilakukan keluarga, menggelar tahlilan di rumah Ibu Sri dan Pak Margo. Puluhan tetangga hadir, duduk bersila membaca doa-doa dengan hikmat. Dinda masih belum hadir. Bu Sri tetap berusaha tegar meskipun dalam hatinya ada luka yang semakin dalam.
Ia hanya bisa berdoa agar arwah anaknya tenang di alam sana. Setelah doa-doa selesai, para tetangga mulai pulang satu persatu. Pak Warsadi, paman Jafar, masih duduk di ruang tamu bersama Pak Margo. Tiba-tiba saja gelas kopi tahlil di depan Pak Margo retak sendiri, lalu pecah. Berantakan semua. Orang yang masih ada di dalam itu terkejut. "Loh, kok bisa?" tanya salah seorang tetangga. Pak Warsadi hanya terdiam, matanya menyipit. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang tak terlihat sedang berada di rumah ini, namun ia memilih untuk tidak berbicara. Malam semakin larut, suasana kampung sudah sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar Pak Warsadi. Pak Warsadi berjalan menuju rumahnya yang tak jauh dari Bu Sri. Tapi saat melewati kebun kecil di samping rumah, langkahnya berhenti di sela pohon pisang. Samar-samar ia melihat sesuatu berdiri, sosok pocong, wajahnya penuh darah, matanya kosong menatap ke arah rumah Bu Sri. Dada Pak Warsadi berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu. Itu wajah keponakannya, wajah Jafar. Arwahnya belum tenang. Sesuatu masih mengikatnya di dunia ini. Dan Pak Warsadi sadar ini baru awal dari gangguan yang akan terjadi. Sementara itu di rumah mertua Jafar, sejak malam tahlilan, suasana di rumah Putri terlihat berubah. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seakan-akan hawa dingin menyelimuti setiap sudut rumah. Dinda yang sering merasa ada yang aneh saat sedang mencuci piring di dapur, ia melihat bayangan di kaca jendela. Tetapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Di malam hari, suara tangisan terdengar dari halaman rumah. Tangis lirih menyayat hati, seolah sedang meratapi sesuatu. "Bu, dengar gak, Bu?" tanya Dinda saat mereka makan malam. Putri yang tengah menyuap nasi tiba-tiba berhenti. Matanya bergerak ke arah jendela. Tangisan itu masih terdengar pelan, mengalun di kegelapan. "Ah, cuma angin," itu kata Putri. Tapi malam-malam berikutnya suara itu semakin sering muncul. Tak hanya itu, suara langkah kaki terdengar di lorong rumah, menyeret perlahan seperti seseorang yang berjalan dengan susah payah, dan juga suara lompatan. Dinda beberapa kali mengintip ke lorong, tapi tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya suatu malam, suara langkah itu terdengar lebih dekat, berhenti tepat di depan kamar Putri. Seseorang mengetuk pintu Putri yang tengah tertidur, bergelonjak bangun. "Siapa?" serunya. Tidak ada jawaban. Ia bangkit membuka pintu dengan kasar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menutup pintu dari bilik jendela kamar, sesosok bayangan putih melintas. Sekilas, puncaknya terjadi di suatu malam saat Putri sedang berbicara di telepon dengan saudaranya. Dinda sedang menidurkan Victor di kamarnya, tetapi anaknya tampak gelisah. Bocah itu berkali-kali menatap ke arah pintu dengan mata terbelalak. Saat itu terdengarlah suara jeritan keras dari ruang tamu. "Ah!" Dinda terloncat dan segera berlari keluar. Ia menemukan ibunya terkapar di lantai, wajahnya pucat, pingsan, dengan telepon masih tergeletak di lantai. "Ayah!" Suara kecil terdengar di belakangnya. Dinda berbalik melihat Victor berdiri di ambang pintu kamar dengan tangan gemetar. "Ah, apa nak?" tanyanya. "Coba tetap tenang." Victor mengangkat tangannya menunjuk ke arah pintu rumah. "Ayah!" bisiknya. Dinda menoleh dan di sanalah dia melihat sosok yang selama ini menghantuinya. Dalam mimpi, Jafar terbungkus kain kafan. Wajahnya berlumuran darah kering, matanya menatap lurus ke arahnya. Dinda membeku, lidahnya keluh. Sosok itu tidak bergerak, tetapi udara di dalam rumah terasa semakin berat. Bau anyir darah menyengat membuat Dinda mual. "Ayah!" Victor kembali berbisik suara.
Penuh ketakutan saat Dinda mengalihkan pandangannya ke arah pintu, pocong itu sudah menghilang. Tapi dingin masih terasa, dan sejak malam itu gangguan semakin menjadi-jadi. Putri mulai kehilangan akal. Ia sering berbicara sendiri, matanya selalu kosong, dan setiap malam ia berteriak ketakutan. "Per, jangan ganggu aku." Tetangga mulai bergosip, Ibu Tri kena sawan ya kayaknya," bisik salah seorang ibu-ibu saat lewat depan rumah. "Kasihan, mungkin kena karma," saut yang lain. Dinda tidak bisa berbuat banyak. Setiap malam pintu rumah diketuk berkali-kali. Setiap ia buka tidak ada siapa-siapa. Suara langkah melompat-lompat semakin sering terdengar. Kali ini lebih dekat. Kadang ia merasakan nafas dingin di tengkuknya saat sedang tidur. Victor pun mulai sering sakit-sakitan, demam tinggi tanpa sebab. Dinda tidak tahan lagi. Ia mencoba bantuan orang pintar, namun saat ia mengusulkan hal itu, Ibu Tri menolak mentah-mentah. "Kita kagak butuh dukun-dukunan," serunya Bu Tri. "Bu, ini sudah nggak normal, Bu," kata Dinda dengan suara bergetar. "Ini Jafar, Bu, dia marah, Bu." Bu Tri menatapnya dengan mata merah. Jafar kan udah mati. Kalau dia gentayangan itu cuman jin. Kita harus lebih kuat, jangan takut." Itu pernyataan Putri berbanding balik dengan dirinya yang juga ketakutan oleh sosok pocong yang menerornya habis-habisan. Dinda menggelengkan kepala, merasa putus asa. Namun dalam hati kecilnya ia tahu Jafar belum pergi. Dia tidak tenang, dan jika mereka tidak segera melakukan sesuatu, teror ini akan menjadi parah. Sejak kemunculan pocong Jafar di rumah Putri, keadaan semakin memburuk. Putri yang biasanya keras kepala dan penuh gengsi, kini berubah menjadi seseorang yang terus-menerus dihantui ketakutan. Setiap malam, ia mendengar bisikan di telinganya. "Bu, kenapa Ibu usir aku? Kenapa Ibu pisahkan aku dan anakku? Aku sakit." Kadang bisikan itu terdengar sangat dekat, seakan-akan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, ia tidak ada siapa-siapa. Hampir setiap malam Putri terbangun saat terdengar suara lompatan kaki terdengar dari kamar Putri. Melihat menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin bangun, ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu aroma pandan dan anyir darah mulai tercium dalam kegelapan kamar. Perlahan muncul sosok itu. Pocong Jafar berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya membusuk, wajahnya berlumuran darah, matanya yang kosong menatap langsung ke arah Putri. Cerita histeris menggema di seluruh rumah. Dinda dan Victor yang mendengar teriakan itu segera berlari ke kamar Putri. Melihat mereka menemukan ibunya kembali terkapar di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan suara seperti rintihan. Sejak malam itu, Putri benar-benar berubah 180 derajat. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, lalu tiba-tiba menangis, seperti orang ketakutan. Jafar, jangan ganggu Ibu. Tolong, maafkan Ibu, Jafar." Kadang di tengah malam ia berjalan mengelilingi rumah dengan mata kosong seperti seseorang yang kehilangan akal. Para tetangga mulai membicarakan kondisi Putri. Dinda tidak bisa lagi tinggal diam. Ia tahu ini sudah di luar batas kewajaran. Akhirnya dengan segala keterpaksaan ia mencari bantuan seseorang untuk mengobati ibunya, yaitu Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat pun datang ke rumah. Mereka membawa beberapa santri untuk membantu prosesi ruqyah. Begitu melihat Ustadz, Putri melihat langsung merontak. Ia berlari ke sudut ruangan, matanya penuh ketakutan. Pergi kau, jangan bawa dia," teriaknya histeris. Ustadz Rahmat hanya tersenyum tipis, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci. Begitu ayat pertama dibacakan, Putri langsung menggeliat. Tubuhnya melenting seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat matanya.
Matanya melotot dengan urat-urat merah, menyembul suara ceritanya. Berubah, bukan lagi suara wanita tua, melainkan suara yang dalam dan mengerikan. Tidak menahan nafas, sementara Victor bersembunyi di belakangnya, gemetar ketakutan saat rukyah berlangsung. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari luar rumah, tawa yang lirih panjang dan menyeramkan. Semua orang yang ada di dalam rumah membeku. Ustadz Rahmat tetap melanjutkan bacaan ayat sucinya, tetapi tawa itu semakin keras, seakan-akan menatap tajam ke arah putri yang terus menggeliat di lantai. Arwah Jafar tidak tenang. Ada dendam yang belum selesai. Ada ketidakadilan yang ia alami selama hidupnya, ujar sang ustadz dengan suara dalam. Dinda merasa darahnya berdesir. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Jafar selama ini dia tidak pernah benar-benar mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi padanya. Sementara putri semakin menggila, tubuhnya bergetar hebat, menangis tanpa henti seakan-akan ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Dan dalam tangisannya ia terus menyebut nama Jafar. Setelah ruqyah selesai, Dinda duduk bersendirian di kamar. Ia merenungi semuanya, perlakuan ibunya terhadap Jafar, kematian suaminya, dan kini semua dosa itu kembali menghantui mereka. Air mata jatuh di bajunya. Ia menangis menyesali suaminya. Mas Jafar, maafin aku. Isaknya pelan. Ia merasa bersalah. Seharusnya dulu ia membela Jafar dan tidak diam. Seharusnya ia tidak membiarkan ibunya memperlakukan menantunya seperti itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Dinda menghembus air matanya dan menarik napas panjang. Ada satu hal yang harus ia lakukan. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Dinda memutuskan untuk pergi ke makam Jafar. Dia tahu hanya dengan minta maaf secara langsung, mungkin arwah Jafar bisa tenang dan teror ini akan berakhir. Di sisi lain, Dinda dan Victor berjalan perlahan menuju makam Jafar. Langit mendung tanpa bintang. Setelah datang ke rumah mertuanya, Pusri, mereka melanjutkan ke makam. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Sepanjang perjalanan, Dinda menggenggam tangan Victor erat-erat, seakan takut kehilangan anaknya di tengah suasana yang semakin mencekam. Sesampainya di pemakaman, angin tertiup kencang, membuat daun-daun kering bertebangan. Lampu-lampu di sekitar makam berbendar samar, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Di antara nisan-nisan, Dinda berlutut di depan makam Jafar. Tangisnya pecah. Mas Jafar, aku mohon maaf. Aku tahu aku salah. Aku terlalu takut untuk membelamu saat kau masih hidup. Aku pengecut, Mas. Maafkan juga orang tuaku yang sudah menyakitimu. Victor yang masih ikut menangis melihat ibunya bersimpuh di depan makam bapaknya. Ayah, aku kangen, gumamnya lirih. Tiba-tiba angin yang tadinya berhembus pelan berubah menjadi kencang. Suasana berubah tegang. Dari kejauhan terdengar suara lirih, suara yang sangat mereka kenali. Dinda tersentak, matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. Itu suara dia, namun dari mana asalnya? Dinda, kenapa baru sekarang, Din? Menoleh segera hara, mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan Victor. Dinda kembali bersimpuh menangis semakin keras. Aku menyesal, Mas. Aku ingin kau tenang, Mas. Aku ingin kau bahagia di alam sana. Tiba-tiba di antara kabut yang mulai turun, sesosok pocong muncul tak jauh dari pusara. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya dibalut kain kafan yang telah kotor dan berdebu. Wajahnya masih samar, tapi mata penuh dengan kesedihan. Mas Jafar, dia tercekat. Pocong itu bergerak perlahan mendekatinya, tapi sebelum benar-benar sampai, sosok itu berhenti sesaat. Kemudian kabut semakin tebal menutupi semuanya, dan begitu kabut menghilang, pocong itu tidak ada lagi terlihat. Keheningan menyelimuti pemakaman. Taka dan angin, suara burung halamannya, suara nafas Dinda dan Victor yang tersenggal ketakutan. Dinda menatap nisan Jafar sekali lagi. Mungkin ini tanda bahwa Jafar akhirnya bisa pergi dengan tenang.
Saat Dinda tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Jafar berdiri di bawah pohon besar, tersenyum padanya. Wajahnya sudah tidak lagi menyeramkan kesedihan, hanya ketenangan. "Jaga Victor baik-baik ya," katanya. "Aku sudah tenang dan sudah ikhlas kok." Saat Dinda terbangun, air matanya mengalir. Ia menghela nafas panjang, merasa sesuatu yang berbeda. Mungkin ini benar-benar akhir dari segalanya. Selesai. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di ruang gelap.